Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fosia dengan NIM 23.025.AF kelas A.23 dengan dosen pembimbing Pak Maulana Zulkarnain Imansyah S.Prap Biomed dari Akademi Yamasi Farmasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin atau hormon. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peranan penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Kelenjar utama sistem endokrin terdiri dari beberapa, yaitu hipofisis, tiroid, adrenal, pankreas, hipotalamus, paratiroid, renal body, dan organ reproduksi yang terdiri dari ovarium dan testis. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kelenjar hipotalamus. Hipotalamus atau hypotalamus adalah pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis atau pituitari. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Hormon yang dihasilkan hipotalamus, yang pertama hormon kortikotropin yang mengirim pesan ke kelenjar pituitari anterior untuk merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan kortikosteroid. Yang kedua hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan hormon perangsang folikel dan luteinizing hormon. Yang ketiga hormon pertumbuhan atau hormon penghambat pertumbuhan yang juga dikenal sebagai somatostatin. Yang keempat, hormon antidiuretik yang meningkatkan penyerapan air ke dalam darah oleh ginjal. Yang kelima, oksitosin yang terlibat dalam orgasme, kemampuan untuk percaya, suhu tubuh, siklus air, dan pelepasan ASI. Yang keenam, hormon prolaktin atau hormon penghambat prolaktin, juga dikenal sebagai dopamin. Yang ketujuh, tireloberin yang memicu pelepasan tiroid stimulating hormon yang merangsang pelepasan hormon tiroid yang mengatur metabolisme energi dan pertumbuhan dan perkembangan. Kelenjar hipofisis disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya yang berukuran seperti kacang polong. Ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak. Terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Yang memperdarai hipofisis ada beberapa grup. Yang pertama, grup anterior yang terdiri dari arteri carotis interna, cerebral anterior, dan bagian posterior arteri communicans. Yang kedua, grup intermedia yang terdiri dari posterior arteri communicans. Yang ketiga, grup posterior yang terdiri dari arteri cerebral posterior, bagian posterior arteri communicans, arteri basilaris bagian infundibulum, amnesia media, dan hipotalamus diperdarai oleh arteri superior cabang dari arteri carotis interna. Aliran darah ini selanjutnya akan memasuki sistem porta hipotalamus sampai hipofisis yang memperdarai hipofisis anterior. Aliran darah ke hipotalamus selanjutnya dialirkan ke vena-vena kecil yang bermuara ke vena cerebral anterior, vena basalis atau vena cerebral basalis. Jenis-jenis hipofisis ada 3. Yang pertama, hipofisis anterior atau adenohypophysis. Yang kedua, lobus intermedia. Yang ketiga, hipofisis posterior atau neurohypophysis. Yang pertama, hipofisis anterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis. Di samping beberapa hormon lainnya, hipofisis anterior menerima sinyal yang dari neuron parvoseluler di otak.
Hipofisis anterior mensintesis dan mengeluarkan hormon endokrin penting seperti keahlian yang pertama hormon adrenotropik, yang kedua thyroid stimulating hormone, yang ketiga follicle stimulating hormone, yang keempat luteinizing hormone, yang kelima hormon pertumbuhan, yang keenam hormon releasing, yang ketujuh prolaktin. Hormon-hormon ini dilepaskan dari hipofisis anterior di bawah pengaruh hipotalamus. Hormon hipotalamus disekresikan ke lobus anterior melalui cara yang unik dari sistem kapiler khusus yang disebut sistem portal hipotalamus ke hypofisial. Lobus intermedia, bagian terpisah dari lobus anterior oleh sisa kantong rakta yang disebut celah rakta. Pada manusia, selnya tidak bergranula. Bagian tengah dari kelenjar hipofisis yang bersifat unik karena bagian ini akan mengalami kemunduran atau rudimenter selama masa pertumbuhan. Belum secara jelas diketahui fungsinya. Menghasilkan hormon melanotropin atau melanocyte stimulating hormone. Merangsang melanosit yaitu sel-sel yang mengandung pigmen. Hipofisis posterior. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magneseluler di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti oksitosin dan hormon antidiuretik. Kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring, sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus, lobus dextra dan lobus sinistra. Saling berhubungan, masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada jumlah yodium eksogen yang masuk ke dalam tubuh sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid. Yang pertama, tiroksin, yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Yang kedua, kalsitorlin, yang mempengaruhi dalam mengubah tirosin. Yang ketiga, triiodopionin, yang mempengaruhi metabolisme sel dan oksidasi di sel tubuh dan produksi panas tubuh. Kelenjar paratiroid terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat dua pasang, terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, dua sebelah kiri dan dua sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 x 5 x 3 mm dengan berat antara 25 sampai 30 mg. Berat keseluruhan kurang lebih 120 mg. Hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid yaitu paratormon yang berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium dan fosfat pada jaringan, berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam rongga mediastinum di belakang ostrenum di dalam rongga toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari dua lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30 sampai 40 gram dan setelah dewasa akan mengerut. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Hormon yang dihasilkan kelenjar timus yaitu hormon timosin yang memiliki fungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Kelenjar suprarenalis atau adrenalin yang berbentuk ceper terdapat pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari dua bagian yaitu bagian luar atau korteks yang berasal dari sel-sel ektodermal. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Korteks adrenal menghasilkan hormon. Yang pertama, mineralokortikoid yang mengatur garam dan keseimbangan air. Yang kedua, glukortikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. Sedangkan medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung,
laju, kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah bernafas. Kelenjar pinealis terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara. Kelenjarnya menonjol dari mesencephalon ke atas dan ke belakang coliculus superior. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dan membantu pankreas dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Glandula pinealis diatur oleh isyarat syaraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata, menyekresi melatonin dan zat lain yang berupa melewati aliran darah atau cairan ventrikel 3 ke glandula hipofisis anterior, menghambat sekresi hormon gonadotropin dan gonad menjadi penghambat lalu berinovolusi. Kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depan farta. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas yaitu insulin. Insulin merupakan protein kecil terdiri dari 2 rantai asam amino. Satu sama lainnya dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berkaitan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. Mekanisme kerja insulin. Insulin meningkatkan transport glukosa ke dalam sel atau jaringan tubuh kecuali otak, tubulus ginjal, mukosa usus halus, dan sel darah merah. Masuknya glukosa adalah suatu proses difusi karena perbedaan konsentrasi glukosa bebas antara luar sel dan dalam sel. Meningkatkan transport asam amino ke dalam sel, menghambat kerja hormon yang sensitif terhadap lipase, meningkatkan sintesitas lipida, meningkatkan pengambilan kalsium dari cairan sekesi, dan meningkatkan sintesis protein di otak dan hati. Kekurangan insulin dapat menyebabkan kelainan yang dikenal dengan diabetes mellitus, yang mengakibatkan glukosa Kelenjar kelamin terdapat pada wanita dan pada laki-laki. Pada wanita terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan yang pertama estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Yang kedua, progesteron yang mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Pada laki-laki, terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Hormon kelamin laki-laki terbagi menjadi 3, yang pertama hormon testiskular, yang kedua hormon hipofisis, yang ketiga hormon hipotalamus. Hormon kelamin perempuan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama estrogen, yang kedua progesteron, yang ketiga gonadotropin releasing hormone, dan yang keempat VSH dan LH. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.